Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayanti dengan NIM 20220101040668. Saya dari Prodi PGMI B atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Ibtidaiyah atau di sekolah dasar. Dan materi yang akan kita bawakan yaitu konsep pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan karakteristiknya. Pertama, konsep pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Hakikat kehidupan manusia itu merupakan dinamika yang tidak bisa berhenti, melainkan selalu aktif. Dinamika manusialah yang memadukan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Dinamika manusia merupakan ungkapan jiwa manusia sebagai makhluk yang berbudi dan sebagai makhluk sosial, yang dimana di dalam dinamika kehidupan manusia itu, di dalamnya ada berupa ungkapan, yaitu ungkapan apresiasi dengan adanya apresiasi sesama manusia dan juga lingkungan. Contohnya, kita saling menghargai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga kita lebih beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Selanjutnya ada pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. Social Science Education Council SSEC dan National Council for Social Studies atau NCSS menyebutkan ilmu pengetahuan sosial sebagai studi sosial dan social science education, yang dimana yang dimaksud dari ilmu sosial atau social science yaitu ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara alamiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Yang dimaksud di sini di dalam sebuah kelompok yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa makhluk sosial, yang dimana adanya sesama manusia yang saling berinteraksi, saling melakukan suatu komunikasi dan juga hubungan sosial, yang dimana di dalamnya itu kita saling membantu dalam ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Yang disebutkan tadi, disiplin intelektual yang memahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial secara alamiah, yang dimana kan kita sebagai makhluk sosial itu yang dimana dapat beradaptasi dengan lingkungan, kita dapat menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, dan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara kita dan juga dengan manusia yang lain, dengan cara menghargai perbedaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada studi sosial atau social studies. Studi sosial merupakan bidang pengkajian tentang segala masalah dan gejala yang dialami oleh kehidupan sosial. Dalam kerangka kajiannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan termasuk ilmu sosial,
Tentang studi sosial ini, Ahmad Sanusi 1971 memberikan penjelasan bahwa pengetahuan sosial itu tidak hanya dipelajari di tingkat akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan yang harus dipelajari oleh siswa pada pendidikan dasar. Selanjutnya dapat berfungsi sebagai penunjang di mana adanya kita pada saat masih pendidikan dasar, kita sudah dilatih bagaimana cara kita mengembangkan hubungan sosial kita dengan sesama, dan juga bagaimana cara kita saling menghargai, saling beradaptasi dengan lingkungan baru, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, studi sosial ini bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan-pilihan masalah tertentu berdasarkan suatu kerangka referensi dan meninjau dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada dengan yang lain. Maksudnya di sini, ketika ada sebuah masalah, maka dengan adanya pengetahuan sosial, kita dapat menyelesaikan masalah itu dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya melihat masalah itu dari satu sudut pandang saja. Terus yang ada juga pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial itu merupakan kombinasi dari geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain-lainnya. IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat yang di Amerika Serikat itu IPS disebut sebagai social studies. Dan istilah tersebut pertama kali digunakan oleh sebuah nama komite, yaitu Committee of Social Studies, yang didirikan pada tahun 1913. Dengan demikian, konsep IPA sebenarnya berinduk pada ilmu-ilmu sosial, dengan pengertian bahwa teori, konsep, dan prinsip itu diterapkan pada ilmu pengetahuan sosial dan berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Terus kita akan melangkah pada sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial, yang dimana di sini bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia berasal dari Amerika Serikat, yang di negara asalnya disebut social studies. Pertama kali social studies dimasukkan dalam kurikulum Indonesia adalah rugby Inggris pada tahun 1927 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri pada abad 18, yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Revolusi industri membawa perubahan, yaitu mendatangkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat Inggris. Oke, kita lanjut. Di Indonesia ilmu pengetahuan sosialnya itu sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan sosial yang ada di Inggris. Di Indonesia itu terjadinya beberapa kekacauan, atau bisa disebut tidak terlepas dari kekacauan, termasuk dalam bidang pendidikan akibat dari pemberontakan 30 SPKI yang akhirnya ditumpas oleh pemerintahan Orde Baru. Setelah kejadian tentang pemerintah melancarkan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada masa Repelita 1 tahun 1969 sampai tahun 1974.
Tim peneliti nasional di bidang pendidikan menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan. Nah, itulah tadi materi mengenai konsep ilmu pengetahuan sosial dan karakteristik ilmu pengetahuan sosial. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan sosial itu sangat berpengaruh bagi kita sebagai makhluk sosial, yang dimana setiap kegiatan kita, setiap aktivitas yang kita lakukan pasti tidak lepas dari sebuah hubungan sosial atau interaksi sosial, yang dimana di dalam interaksi kita itu terdapat berbagai macam interaksi antara kita dan juga makhluk sosial lainnya, antara kita dan juga lingkungan sekitar. Harapan saya semoga dengan adanya video ini, teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian dapat memahami dan juga dapat lebih mementingkan hubungan sosial dengan makhluk sosial lainnya dan juga lebih beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.